Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tragedi di Puncak Kambengan. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tragedi di Puncak Kambengan. Wonogiri, akhir Desember 1965. Galih kecil berjalan pelan menyusuri jalan desa yang gelap dan sepi. Anak laki-laki berusia 8 tahun itu baru saja pulang dari belajar mengaji di musola. Sebelah tangannya mendekap erat kitab qiraat di depan dadanya, sementara sebuah oncor tergenggam di tangan yang satunya, memancarkan sinar temaram yang menari-nari menerangi langkahnya di jalan yang sedikit becek akibat hujan seharian tadi. Beberapa langkah di depannya, Ajeng sang adik yang baru berusia 5 tahun nampak berjalan berjingkat-jingkat, setengah berlari setengah melompat-lompat, membuat rambut ekor kudanya yang kini bebas terlihat akibat kerudung kecil yang dikenakan oleh gadis kecil itu telah beralih fungsi menjadi semacam syal yang melingkar di leher, terayun ke kiri dan ke kanan, mengikuti irama gerak langkah kakinya. Bibir tipis nan mungil gadis itu tidak henti-hentinya bersenandung, menirukan lantunan ayat-ayat dari surah Al-Ikhlas yang tadi diajarkan oleh Kang Mursyid di musola. Galih tanpa sadar tersenyum kecil melihat keceriaan sang adik. Ini kali pertamanya Ajeng ikut mengaji, dan anak itu tidak rewel sama sekali. Biasanya sang ibu tidak pernah mengizinkan Galih mengajak Ajeng keluar begitu malam menjelang. Namun malam ini entah kenapa sang ibu justru memintanya untuk mengajak Ajeng pergi mengaji bersamanya. Kondisi desa memang belum sepenuhnya aman. Setelah 2 bulan yang lalu, di saat tengah malam buta, beberapa truk besar penuh berisi tentara bersenjata lengkap datang menyerbu desa mereka dan menangkap lebih dari separuh warganya. Konon katanya mereka yang ditangkap itu adalah para pemberontak yang beberapa hari sebelumnya melancarkan serangan berdarah di kota sana. Galih kecil tidak begitu paham dengan apa yang terjadi kala itu. Ayahnya yang juga adalah seorang tentara berpangkat rendah yang ikut terlibat dalam operasi pembersihan itu tidak banyak bercerita. Yang Galih tahu, suasana benar-benar sangat berubah setelah kejadian itu. Desa menjadi sangat sepi karena sebagian besar warganya ditangkap dan dibawa entah kemana. Dan rasa sepi itu kian terasa manakala sikap para tetangga terhadap Galih dan juga keluarga turut berubah. Mereka seolah berubah menjadi benci dan tidak mau lagi bertegur sapa dengan kedua orang tua Galih. Bahkan sebagian orang tua melarang anak-anak mereka bermain dengan Galih dan Ajeng. Parahnya bukan hanya para tetangga yang berubah sikap. Nenek Pariem yang notabene masih bibi dari ibunya Galih pun ikut-ikutan membenci mereka. Sang ayah sendiri yang seharusnya merasa senang dan bangga karena telah ikut andil dalam menumpas gerombolan para pemberontak itu, justru bersikap sebaliknya. Beliau selalu terlihat murung dan menjadi sangat pendiam. Jarang keluar rumah kecuali untuk pergi bertugas. Tak pernah lagi bergaul dan berinteraksi dengan para tetangga. Saat Galih kecil bertanya kenapa, sang ayah hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa, ayah hanya sedikit lelah." "Mas Galih buruan tuh jalannya, kok malah ngelamun loh." Suara cadel Ajeng membuyarkan lamunan Galih. Anak laki-laki itu pun lalu buru-buru mempercepat langkahnya,
begitu menyadari bahwa sang adik telah berjalan agak jauh meninggalkannya. "Jangan cepet-cepet jalannya, Jeng. Ini becek dan licin loh jalannya. Kalau terpeleset dan jatuh gimana?" "Bukan Ajeng yang jalannya kecepatan, tapi Mas Gali tuh yang jalannya sambil ngelamun. Jadi lambat deh. Malam-malam kok jalan sambil ngelamun, kalau kesandung gimana?" Iya, aku gak jalan sambil ngelamun kok." "Iya Mas, besok Ajeng ikut ngaji lagi ya. Memang boleh sama ibu? Kan mau belajar Mas biar pinter. Masa gak boleh sih?" "Iya, nanti ngomong dulu sama ibu. Kalau ibu bilang boleh, besok Ajeng boleh ikut mengaji lagi." "Asik. Nanti Ajeng juga mau dibeliin buku kayak punya Mas Gali itu, biar bisa buat belajar." Ajeng terus berceloteh tiada henti, sementara Gali hanya sesekali saja menanggapinya dengan sedikit ogah-ogahan. Bukan karena ia tidak suka dengan keceriwisan sang adik, tapi ada perasaan tak enak yang ia rasakan, yang semakin menguat seiring dengan langkahnya yang semakin mendekat ke arah rumah. Sikap sang ayah yang semakin hari semakin aneh, lalu sang ibu yang tiba-tiba memintanya untuk mengajak Ajeng pergi mengaji, serta Mbah Pariem yang sore tadi datang ke rumah dan tanpa sebab yang pasti memaki-maki sang ayah. Semua seolah menjadi sebuah firasat buruk baginya. Dan jantung Gali berdetak semakin kencang manakala langkah kecilnya mulai memasuki halaman rumah. Seluruh penjuru rumah dalam keadaan gelap gulita. Mungkinkah kedua orang tuanya sedang pergi? Tapi tidak mungkin, jelas bukan karena kedua orang tuanya sedang pergi. Karena bukan kebiasaan mereka meninggalkan rumah dalam keadaan gelap di malam hari. Paling tidak kalaupun mereka pergi masih menyisakan ting atau lampu minyak tanah yang biasa dipasang di tiang kayu teras rumah. Gali kecil semakin mempercepat langkahnya, mendahului Ajeng yang sudah bersiap untuk membuka pintu. Entah mengapa nalurinya mengatakan ada hal buruk yang terjadi di dalam rumah yang tidak boleh sampai dilihat oleh Ajeng. "Biar aku yang membuka pintunya, Ajeng," bisik Gali dengan suara gemetar. Segemetar tangan mungilnya yang tengah memutar knop pintu dan mendorongnya pelan. Suara berderi dari engsel pintu yang sudah mulai berkarat terdengar jelas, menimbulkan rasa ngilu di gendang telinga Gali. Tangan mungil anak itu tertahan saat pintu baru terbuka sebagian. Bias cahaya lampu ting dari teras rumah tetangga yang menerobos masuk dari celah pintu itu sudah lebih dari cukup bagi Gali untuk melihat apa yang ada di dalam rumah itu. Seketika tubuhnya bergetar hebat, terpaku diam dengan kedua mata tak berkedip menatap sebuah pemandangan yang tidak pernah ingin ia lihat, meski hanya di dalam mimpi sekalipun. "Jeng." Sisa-sisa kesadaran anak itu masih sanggup untuk berpikir jernih dan berusaha agar Ajeng sang adik tidak ikut menyaksikan pemandangan buruk yang barusan ia lihat. "Iya Mas, pergi ke rumah Bule Parni. Sekarang suruh Bule Parni ke sini. Jangan Bule, suruh Pak Lek Harno saja yang ke sini. Bilang kalau Mas Gali butuh bantuan. Kamu ndak usah ikut kembali ke sini nanti. Tetap di rumah Bule sampai nanti aku menjemputmu, paham?" "Baik Mas." Ajeng yang mendengar perintah sang kakak yang diucapkan dengan nada sangat tegas itu segera ngibrit ke rumah sang bibi yang hanya berjarak 2 rumah dari tempat itu. Sementara Gali yang sudah benar-benar tak kuasa menahan perasaannya jatuh terduduk di depan pintu, menatap tubuh kedua orang tuanya yang tergantung terayun-ayun di belandar dengan tali tambang yang menjerat leher mereka. Gali tak kuasa menatap wajah penuh penderitaan dari kedua orang tuanya yang ia yakini sudah tak bernyawa itu. Matanya yang mulai basah hanya mampu menatap kedua tangan sang ayah dan ibu yang masih saling berpegangan, seolah tengah berusaha untuk saling menguatkan. "Bapak, Ibu, kenapa?" Gali histeris sebelum akhirnya tubuh mungilnya ambruk kehilangan kesadaran. Surakarta,
awal Oktober 1976. Gali merintih dan terisak dengan mata terpejam dan tubuh terbaring di atas ranjang, membuat perhatian Ajeng yang tengah khusyuk berzikir sehabis sholat subuh itu sedikit teralihkan. Pasti mimpi buruk lagi. Gadis berusia 15 tahun itu meletakkan tasbih di atas hamparan sajadah tempat ia bersimpuh, dan tanpa sempat melepaskan mukena yang dikenakannya, ia lalu bangkit dan menghampiri sang kakak yang masih saja terisak-isak dalam tidurnya. Mas Gali bangun, sudah pagi. Ajeng berbisik pelan sambil mengguncang bahu sang kakak. Pelan saja sebenarnya Ajeng menggoyangkan bahu Gali, namun efeknya sungguh di luar dugaan. Bagi diguncang gempa dahsyat, Gali yang masih terlelap itu tiba-tiba tersentak bangun dan langsung duduk di atas pembaringan. Nafasnya tersengal. Dengan keringat dingin sebesar biji jagung yang membanjiri di wajahnya. Kedua matanya jelalatan. Nanar menatap ke seluruh penjuru kamar dengan mulut tak henti-hentinya memanggil-manggil nama sang bapak dan juga ibu. Istighfar mas, istighfar, nyebut. Ajeng berseru sambil mengusap-usap bahu Gali, mencoba menenangkan sang kakak yang masih histeris. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mimpi buruk lagi. Ya, mimpi buruk. Mimpi yang sama dan terus berulang-ulang. Bapak dan ibu. Ajeng terdiam mendengar ucapan sang kakak. Ia sadar seberapa berat beban yang ditanggung oleh sang kakak akibat dari kejadian tragis yang ia lihat di masa kecil dulu. Suatu kejadian tragis yang menimpa kedua orang tua mereka, yang menyebabkan mereka kini menjadi anak yatim piatu karena harus kehilangan kedua orang tua dengan cara yang tidak terduga. Ajeng menghela nafas panjang dan berat. Di satu sisi ia merasa sangat bersyukur karena saat itu Gali sang kakak telah berusaha mati-matian menghalang-halangi dia agar tidak ikut menyaksikan pemandangan tragis yang dilihat oleh sang kakak. Hingga ia kini tidak ikut merasakan trauma mendalam yang dialami oleh Gali. Namun di sisi lain ia juga merasa sedih dan terenyuh. Dari cerita-cerita yang ia dengar, sedikit banyak ia bisa ikut merasakan betapa besar bebannya ditanggung oleh Gali sekarang. Sudah pagi, lebih baik sekarang Mas Gali segera ambil wudhu dan sholat subuh, biar perasaan Mas Gali bisa sedikit tenang. Iya. Gali melirik jam tembok yang menempel di dinding kamar, lalu bergegas turun dari atas pembaringan dan melangkah keluar kamar. Namun baru saja ia membuka pintu, langkahnya terhenti. Seolah teringat sesuatu yang penting, pemuda itu kembali berbalik dan menatap sang adik. Oh iya Jeng, bagaimana soal yang kemarin itu? Soal yang kemarin? Yang kita bicarakan dengan Bude kemarin. Ajeng menghela napas sejenak. Ia sudah mengira sang kakak pasti belum akan menyerah. Ia tahu betul sifat kakaknya itu. Kalau sudah punya keinginan, pantang baginya untuk berhenti kalau belum kesampaian. Kurasa semua sudah jelas mas. Bude jelas-jelas keberatan dengan niat Mas Gali, jadi... Tapi ini wasiat dari almarhum Bapak Jeng. Dan kita baru bicara dengan Bude. Kurasa tidak ada salahnya kalau kita bicarakan hal ini sekali lagi dengan melibatkan Pak D juga. Siapa tahu Pak D punya pendapat lain. Aku takut kalau Bude tersinggung mas. Biar bagaimanapun mereka yang selama ini merawat dan membesarkan kita, tentu sangat berat bagi mereka untuk tiba-tiba melepas kita begitu saja. Apalagi mereka nggak punya anak. Tapi kita sudah besar Jeng. Kita punya hak untuk menentukan masa depan kita sendiri. Apalagi ini wasiat dari almarhum Bapak. Selain itu, aku juga... Ya sebagai adik aku sih ngikut aja gimana maunya Mas Gali. Tapi Ajeng juga berharap Mas Gali jangan terlalu egois. Kita harus bisa menjaga perasaan Pak D dan Bude mas. Iya aku tahu. Biar nanti aku coba bicara pelan-pelan dengan Pak D dan Bude. Mudah-mudahan mereka bisa mengerti. Iya mudah-mudahan mas.
Sekarang lebih baik Mas Gali sholat dulu, waktu subuh sudah hampir habis. Astaga, hampir aja. Ya udah kalau gitu, aku ke kamar mandi dulu. Tolong sekalian rapikan kamarku ya. Setengah berlari Gali lalu keluar kamar. Ajeng hanya bisa geleng-geleng kepala dan tersenyum simpul melihat tingkah kakak laki-lakinya itu. Mas Gali, apapun yang akan kau putuskan dan lakukan, aku akan selalu ada di belakangmu dan mendukungmu. Gumam gadis itu sambil beranjak untuk membereskan kamar sang kakak yang sedikit berantakan. Ajeng memang sosok gadis yang rajin. Hanya dalam waktu sekejap, kamar Gali yang berantakan itu telah berubah menjadi rapi. Ajeng lalu beranjak keluar bermaksud untuk membantu sang bude yang jam-jam segini biasanya sudah sibuk di dapur. Namun saat hampir sampai di pintu tembus yang menghubungkan antara ruang tengah dengan ruangan dapur, langkah gadis itu terhenti. Suara Bude Katmi yang terdengar agak keras dari arah dapur menahan langkah gadis itu. Ini semua gara-gara sampean, Pak. Begitu kira-kira suara yang didengar oleh Ajeng membuat gadis itu penasaran dan bermaksud untuk sedikit menguping pembicaraan kedua orang tua angkatnya itu. Dengan sedikit berjingkat, Ajeng mendekat ke arah pintu tembus dan memasang telinga baik-baik. Kalau saja sampean tidak buru-buru memperlihatkan surat wasiat itu pada Gali, tentu anak itu tidak akan merengek-rengek minta kembali ke Margopuro. Lah, memang di mana letak salahnya? Yang namanya surat wasiat itu kan sebuah amanah. Harus kita sampaikan kalau sudah tiba waktunya. Ya aku tahu, Pak. Tapi apa sampai ndak mikir apa akibatnya kalau sampai Gali dan Ajeng kembali ke Margopuro? Memangnya salah toh kalau mereka kembali ke Margopuro? Jelas salah. Bude Katmi memukulkan sodet ke sisi penggorengan, membuat Pak Demargono tersentak kaget dan buru-buru melipat dan meletakkan koran yang sedang dibacanya. Ajeng sendiri tak kalah kaget mendengar suara Bude Katmi yang begitu keras. Apalagi dari arah belakangnya terdengar bisikan Gali yang sepertinya diam-diam juga ikut menguping. Ribut lagi? Bukan ribut, tapi beradu pendapat. Dan semua itu juga gara-gara kita, Mas. Apa sampai ndak nyadar dengan trauma yang dialami Gali selama ini? Suara Bude Katmi terdengar melunak. Perempuan setengah baya itu kini mengangkat wajan penuh nasi goreng dari atas tungku, lalu menuang isinya ke dalam ceting yang sudah ia siapkan di atas meja makan di mana Pak Demargono tengah duduk di dekatnya. Sampai sekarang Gali masih sering mimpi buruk tentang apa yang dulu pernah ia lihat di rumah terkutuk itu saat kecil dulu. Bisa sampean bayangkan kan? Apa jadinya kalau tiba-tiba sekarang Gali harus kembali ke rumah itu? Belum lagi nanti sambutan warga di sana. Kita sama-sama tahu, Pak, bukan hanya para tetangga, bahkan saudara dan kerabat dari pihak ibunya Gali pun semenjak dulu membenci bapaknya Gali, yang juga adalah adikmu itu. Mereka menganggap bapaknya Gali itu pengkhianat, tega menangkap dan memenjarakan tetangga dan sanak saudaranya sendiri hanya karena tugas yang diembannya. Padahal apa yang dilakukan oleh bapaknya Gali itu sudah benar. Mereka yang ditangkap dan dipenjarakan oleh bapaknya Gali itu yang pengkhianat negara. Lah kok bisa-bisanya malah mereka yang menuduh bapaknya Gali sebagai pengkhianat? Aku kadang tidak habis mengerti dengan jalan pikiran orang-orang desa Margopuro itu. Terlebih Mbak Pariem, nenek tua peot itu yang menjadi biang keladi kematian adikmu. Kalau saja si nenek tua itu tidak terus-terusan menyebutkan bapaknya Gali, tidak setiap hari mendatangi dan memaki-maki bapaknya Gali dan menuduhnya menjadi biang keladi atas menghilangnya anak dan menantunya, tentu bapaknya Gali tidak sampai berbuat nekat mengakhiri hidup dengan cara yang tragis. Heran, padahal kalau dipikir-pikir Mbak Pariem itu kan masih bibinya ibunya Gali. Kok tega-teganya? Alah, sudah. Gak usah ngungkit-ngungkit cerita masa lalu. Kalau sampai didengar sama Gali dan Ajeng malah ndak baik jadinya. Tapi Pak, justru aku berharap Bune dengan kembalinya Gali dan Ajeng ke Margopuro
bisa menjadi terapi untuk trauma yang dialami Kale. Mereka itu sudah dewasa, sudah bisa berpikir matang. Apalagi Kale, dia telah tumbuh menjadi pemuda yang cukup dewasa. Lagi pula, Tetap saja aku tidak setuju kalau Kale dan Ajeng kembali ke Margopuro, Pak. Bagaimana kalau warga sana yang masih mendendam kepada bapaknya Kale itu melampiaskan dendam mereka pada Kale dan Ajeng? walah Bune, pikiranmu itu loh, kok jadi ngelantur kemana-mana. Mana mungkin mereka sampai berbuat seperti itu. Ingat, peristiwa itu sudah 10 tahun berlalu. Bisa jadi mereka malah sudah melupakan peristiwa itu. Nggak usah mikir yang macam-macam lah. Entahlah, Pak. Rasanya masih berat banget untuk melepas mereka pergi. Selama ini aku sudah merasa sangat bahagia dengan kehadiran mereka. Kita tidak punya anak, Pak Ne, dan kehadiran mereka menjadi hiburan tersendiri buatku. Kalau tiba-tiba sekarang mereka harus pergi. Solo Wonogiri itu nggak begitu jauh, Bude. Gali yang sudah tak tahan mendengar obrolan kedua orang tua angkatnya itu keluar dari tempatnya menguping dan menyela. Gali janji Gali akan sering-sering main ke sini kalau sudah pindah ke Margopuro. Biar bagaimanapun Gali juga tidak bisa melupakan begitu saja jasa-jasa Pak Ade dan Bude selama ini. Gali. Serempak Pak Ade Margono dan Bude Katmi menoleh ke arah Gali yang kini ikut duduk di dekat mereka. Ajeng yang muncul belakangan juga ikut duduk di samping sang kakak. Jadi kamu masih tetap berniat untuk pulang ke Margopuro? Iya, Bude. Sesuai dengan amanah yang ditulis oleh almarhum bapak dalam surat wasiatnya. Boyo dipikir sekali lagi, Tole. Hidup di desa itu ndak gampang loh. Apalagi tanpa didampingi oleh orang tua. Dan kamu juga harus menjaga adikmu. Memang almarhum bapakmu meninggalkan warisan yang tidak sedikit. Tapi tanpa warisan dari bapakmu pun Bude masih sanggup untuk membesarkan kalian. Bude takut kali. Bude takut kalau nanti kamu sampai kenapa-napa di desa sana. Bude, tolong sekali ini saja. Kasih Kali kesempatan untuk berbakti kepada almarhum bapak dan ibu Kali. Kali pulang ke Margopuro bukan semata-mata ingin memenuhi wasiat dari bapak. Bukan juga semata-mata karena warisan yang ditinggalkan oleh bapak. Tapi Kali punya tekad tersendiri. Ibarat kata pepatah, sebagai seorang anak, Kali harus bisa mikul dhuwur mentem jeroning asmane wong tua. Kali ingin membersihkan nama baik bapak dan ingin membuktikan kepada warga Margopuro bahwa apa yang selama ini mereka tuduhkan kepada bapak itu adalah salah. Bagus. Ini baru namanya keponakan Pak Ade. Ini baru namanya anak dari Marsudi. Pak Ade bangga kamu punya pikiran semacam itu, Kali. Dan kamu Bune, kamu seharusnya juga bangga punya keponakan seperti Kali ini. Umurnya baru 18, tapi jalan pikirannya sudah melentik seperti orang dewasa. Ya apa boleh buat. Tapi Budi harap kalau kalian nanti mengalami kesulitan, jangan ditunda-tunda lagi untuk kembali ke sini. Jadi Budi mengizinkan. Ya meski dengan berat hati. Dan dengan satu syarat Kali. Apa syaratnya Budi? Kamu harus bisa menjaga baik-baik adikmu di sana. Budi tidak akan pernah memaafkanmu kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk dengan Ajeng di sana. Kali janji Budi. Kali janji akan menjaga Ajeng dengan segenap jiwa dan raga Kali. Jadi kapan kalian akan berangkat? Bagaimana kalau besok Pak De? Ya sudah, kalau begitu besok
biar diantar sama Pardi. Sekarang lebih baik kalian persiapkan segala sesuatunya dulu. Andai Pak De bisa ambil cuti, ingin rasanya Pak De yang mengantar kalian. Sayangnya Pak De belum bisa cuti. Tidak apa-apa Pak De, diantar sama Kang Pardi juga kami sudah sangat berterima kasih. Dan Bude, terima kasih atas izin kepercayaan Bude kepada kami. Bergantian Gali dan Ajeng menyalami dan mencium tangan kedua orang tua itu, membuat kedua orang tua itu, terutama Bude Katmi, tak kuasa menahan air matanya. Cuaca cerah di pagi itu sepertinya tidak mampu menghapus mendung yang menggelayu di wajah Bude Katmi. Air mata terus bercucuran dari kedua sudut matanya manakala harus melepas kepergian kedua keponakan tersayangnya. Sementara Pak De Margono yang telah rapi mengenakan seragam lorengnya dan siap untuk berangkat berdinas, nampak beberapa kali menghela nafas panjang. Sebuah perpisahan memang selalu terasa menyakitkan, apalagi berpisah dengan orang-orang yang disayang. Bude Katmi sadar cepat atau lambat ia memang harus melepas kedua anak yang telah diasuhnya dari semenjak kecil itu. Namun tetap saja, saat masa itu tiba, rasa sesak dan perih yang melanda perasaan tak mampu ia tahan juga. Bergantian perempuan setengah baya itu memeluk Gali dan Ajeng, sambil membisikkan pesan-pesan agar berhati-hati saat berada di desa sana. Ingat baik-baik, jika nantinya kalian merasa tidak betah di sana, atau terjadi sesuatu yang kurang baik dengan kalian, jangan ditunda-tunda lagi untuk kembali ke sini. Iya Bude, Gali janji. Gali juga akan sering-sering mengunjungi Bude begitu ada waktu nanti. Ajeng, kamu baik-baik di desa ya. Menurut sama semua kata kakak kamu. Dan yang paling penting jangan pernah lupakan sholat. Iya Bude, pesan dari Bude akan selalu Ajeng ingat. Ini. Bude Katmi mengeluarkan sebuah buku kecil dari dalam tas jinjingnya dan menyerahkan benda itu kepada Gali. Uang peninggalan ayahmu dulu, semua Bude simpan di bank. Semua sudah atas nama kamu, Gali. Gunakan uang ini sebaik mungkin dan ini. Kembali Bude Katmi mengeluarkan gulungan uang yang diikat karet gelang dari dalam tasnya. Ini sedikit dari Bude, mudah-mudahan bisa berguna bagi kalian di desa nanti. Terima kasih banyak Bude. Gali akan gunakan semua ini dengan sebaik mungkin. Gali, ingat jaga adikmu baik-baik di sana. Nanti kalian langsung saja ke rumah Bule Parni. Rumah sawah dan ladang peninggalan almarhum bapakmu selama ini Bule Parni yang mengurusnya. Iya benar itu. Langsung ke rumah Bule Parni saja, jangan ke rumah saudara-saudara yang lain. Selain Parni tidak ada orang lagi yang aku percaya di desa itu. Kamu ini loh Buni, ngomong apa begitu? Jangan menanam kebencian ke dalam hati anak-anakmu ini. Memang kenyataannya begitu kok. Pardi tak mau memperpanjang perdebatan dengan sang istri, Pak De Margono segera memanggil Pardi, pemilik motor Cikra, sejenis mobil pick-up yang biasa disewa oleh Bude Katmi untuk mengangkut sayuran dari daerah Tawangmangu ke kota Solo. FYI, kegiatan Bude Katmi sehari-hari memang berjualan sayur mayur di pasar yang letaknya tidak jauh dari rumah itu, yang akan mengantar Gali dan Ajeng sampai ke Margopuro. Iya Pak, titip anak-anak yo, antar mereka sampai ke tempat tujuan dan pastikan mereka sudah merasa aman di sana sebelum kamu kembali ke sini. Siapa? Jawab Kang Pardi dengan gaya ala-ala militer, membuat Gali tersenyum kecil. Kang Pardi memang sedikit kocak orangnya. Ayo Gali, Ajeng, kalian naik saja di depan, barang-barang kalian ini biar aku yang menaikkannya di bak belakang. Dengan sigap Kang Pardi menaikkan kotak-kotak kardus dan tas-tas besar ke atas bak belakang mobilnya. Lumayan banyak barang bawaan Gali dan Ajeng, karena Bude Katmi memang memberi mereka perbekalan yang agak berlebihan. Kami pamit ya, Pak De, Bude. Ya hati-hati di jalan yo. Tak lama mobil yang membawa kedua anak itu pun merayap pelan di jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Pak De Margono dan Bude Katmi memandangi mobil itu sampai menghilang di tikungan jalan.
Tak lama mobil yang membawa kedua anak itu pun merayap pelan di jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Pak De Margono dan Bude Katmi memandangi mobil itu sampai menghilang di tikungan jalan. Jadi Pak nih, kita sekarang tinggal berdua lagi seperti dulu. Tidak ada lagi anak-anak yang meramaikan rumah kita. Yo, kita tinggal berdua lagi Bune seperti dulu. Tak banyak yang bisa diceritakan selama perjalanan dari Solo ke Wonogiri. Karena nyaris sepanjang perjalanan Gali dan Ajeng lebih memilih untuk diam. Rasa sedih akibat harus berpisah dengan Pak De Margono dan Bude Katmi masih jelas terasa di hati mereka. Celotehan dan gurauan yang dilontarkan oleh Kang Pardi untuk mencairkan suasana pun sepertinya tidak banyak memberi pengaruh kepada kedua anak itu. Akhirnya Kang Pardi pun lebih memilih untuk diam dan fokus mengemudikan kendaraan. Sedikit banyak laki-laki itu juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Gali dan Ajeng. Karena ia memang sudah cukup lama mengenal keluarga Pak Margono. Barulah setelah mobil memasuki mulut desa Margopuro, suasana sedikit mencair. Gali yang merasa sedikit asing dengan suasana desa yang telah 10 tahun ia tinggalkan, nampak sedikit kebingungan dan terpaksa harus bertanya beberapa kali kepada orang yang mereka temui di jalan untuk menemukan rumah Bule Parni. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya sampailah mereka ke rumah yang mereka tuju. Si tuan rumah yang sama sekali tidak menyangka akan kedatangan tamu istimewa hari itu menyambut kedatangan Gali dan Ajeng dengan penuh sukacita. Tangis bahagia kembali pecah. Bibi dan keponakan yang sudah sekian lama tak bertemu itu saling berpelukan dan bersih tangisan melepas kerinduan yang sekian lama mereka tahan. Gali, Ajeng, kenapa ndak bilang-bilang dulu kalau mau datang? Tahu begitu kan Bule bisa menjemput kalian. Aduh, ndak nyangka keponakan Bule sekarang sudah besar-besar, ganteng dan cantik lagi. Ayo masuk. Aduh maaf, rumah Bule masih berantakan, belum sempat beres. Mas Margono dan Mbak Yu Katmi kenapa ndak ikut? Harum, ini Mas dan Mbak Yu mau pulang, ayo cepat siapkan makanan. Begitu hebat sambutan Bule Pardi hingga membuat Gali dan Ajeng kebingungan untuk menyauti celotehan perempuan itu. Ayo sini, duduk sini. Palemu sudah terlanjur berangkat ke sawah lagi. Nanti biar disusul sama Arum. Dia pasti akan sangat senang melihat kalian pulang. Bagaimana kabar Mas Margono dan Mbak Ayu Katmi? Alhamdulillah baik Bule. Syukurlah kalau begitu. Oh ya, ini Arum adikmu. Kalian masih inget toh? Arum ini Mas Gali dan Mbak Ajeng, anaknya almarhum Pak De Marsudi. Kamu masih inget toh? Dengan malu-malu dan wajah sedikit menunduk, gadis berambut kepang dua itu menyalami Gali dan Ajeng. Coba kamu susul bapakmu ke sawah, Rum. Suruh pulang. Bilang kalau... Nggak usah repot-repot Bule. Kami cuma mampir sebentar kok. Sekedar mengabarkan kedatangan kami sama kalian. Gali lalu menjelaskan maksud kepulangannya kali ini untuk memenuhi wasiat yang ditulis oleh sang bapak sebelum meninggal dulu, di mana disebutkan bahwa saat usia Gali telah menginjak 18 tahun, semua harta peninggalan Pak Marsudi harus diserahkan ke tangan Gali. Oh iya, boleh juga ingat dengan wasiat bapakmu itu. Dan kamu tidak usah khawatir Gali. Rumah, sawah, ladang, kebun, dan bahkan hewan ternak peninggalan bapakmu dulu selama ini semua dirawat dengan sangat baik oleh bapaknya Arum. Terima kasih Bule. Kalau begitu boleh kalau sekarang kami langsung ke rumah kami. Lu kenapa harus buru-buru? Nginaplah di sini dulu barang sehari 2 hari. Rumahmu itu meski sering kami bersihkan, tapi kalau untuk ditempati lagi, sepertinya perlu diperbaiki di beberapa bagian. Biar nanti Pak Lemu yang membereskan. Sementara kalian di sini dulu hitung-hitung melepas kangen dengan Bule. Sekali lagi terima kasih Bule. Tapi maaf Gali tidak mau terlalu merepotkan Bule dan Pak Le. Jadi biar nanti kami saja yang membereskan rumah itu. Paling tidak tunggulah sampai Pak Lemu pulang. Biar nanti diantar sama Pak Lemu. Sekalian biar dibantu-bantu kalau ada yang perlu dibantu. Tidak perlu repot-repot Bule.
Kami bisa melakukan semuanya sendiri kok. Lagi pula hari makin siang, dan barang bawaan kami lumayan banyak. Jadi mungkin butuh waktu untuk membereskannya. Kami takut kalau sampai kesorean. Mas, jangan terlalu ngeyel. Diam. Ya apa boleh buat. Sepertinya sifat tegas dan keras kepala bapakmu nurun kepadamu yo kali. Bule juga ndak bisa memaksa kalau begitu. Arum, iya mak. Tolong kamu anterin Mas dan Mbak Yumu ini ke rumahnya. Ini kuncinya. Mak mau nyusul bapakmu dulu ke sawah. Biar nanti dari sawah langsung ku ajak bapakmu nyusul ke sana. Tapi mak, dah jangan membantah. Mas Gali dan Mbak Ajeng serius mau tinggal di rumah itu. Memang itu tujuan kami kemari, Rum. Tapi kenapa Rum? Rumah itu kan angker. Rum, nggak usah kalian dengar omongan adikmu itu kali, Ajeng. Biasalah anak zaman sekarang sukanya bikin cerita yang aneh-aneh. Ya sudah, kalau nggak percaya, ayo Mas, Mbak, aku antar. Tak mau membuang waktu, setelah berpamitan dengan Bule Parni, Gali dan Ajeng dengan diantar oleh Arum segera menuju ke rumah yang jaraknya hanya 2 pekarangan dari rumah Bule Parni. Mobil Kang Pardi sudah terparkir di halaman rumah tersebut karena tadi Gali memang menyuruh Kang Pardi untuk langsung menuju ke sana. Barang-barang bawaan mereka ternyata sudah diturunkan oleh Kang Pardi dan disusun di teras rumah. Langkah Gali terhenti sejenak saat memasuki halaman rumah itu. Bayang-bayang kenangan masa kecilnya dulu kembali melintas di benaknya. Rumah mungil tempat ia dilahirkan dan dibesarkan itu kini tampak kumuh dan tidak terawat. Halamannya dipenuhi rerumputan setinggi mata kaki, sampah-sampah dan dedaunan kering berserakan di mana-mana. Tembok bata yang memang belum diplester itu nampak retak-retak di beberapa bagian. Pintu dan jendela kayu juga kondisinya tidak kalah mengenaskan, keropos dan lapuk di beberapa bagian. Bahkan salah satu daun jendela yang di sebelah kanan teras nampak sudah terlepas dari engselnya. Kalau masih ragu, lebih baik kita nginep dulu di rumah Bule Parni, Mas. Tidak, rumah kita di sini, Ceng. Seperti apapun keadaannya, di sinilah kita akan tinggal. Ya terserah Mas Gali aja lah. Aku ngikut aja apa maunya Mas Gali. Gali lalu melangkah pelan naik ke teras, tangannya terjulur pelan menyentuh handle pintu yang sudah mulai berkarat. Lalu berhenti sejenak, bayangan peristiwa 10 tahun yang lalu kembali melintas di benaknya. Pintu ini, pintu yang sama yang ia buka di malam yang mengenaskan itu. Pintu yang saat itu ia buka dan langsung menampakkan pemandangan yang sampai detik ini tidak pernah bisa ia lupakan. Gali menarik nafas panjang, lalu pelan-pelan tangannya memutar dan mendorong handle pintu itu setelah memutar anak kunci yang telah ia masukkan ke dalam lubangnya. Suara berderit dari engsel yang telah berkarat terdengar jelas. Serasa menusuk genang telinganya. Pelan Gali mendorong pintu itu hingga terbuka semakin lebar. Selebar mata Gali yang menatap nanar ke arah balok kayu tempat di mana dulu kedua orang tuanya tergantung dengan tali tambang yang menjerat leher mereka. Jantung Gali berdetak 2 kali lebih cepat. Sebelah tangannya yang masih bertumpu pada handle pintu terlihat gemetar hebat. Demikian juga dengan kedua kaki yang menyaga tubuhnya. Pelan namun pasti air mata mulai meleleh di kedua pipi pemuda itu. Bapak, Ibu, Gali dan Ajeng pulang. Gali berbisik lirik sambil menjatuhkan tubuhnya terduduk tepat di depan pintu. Isak tangisnya jelas terdengar seiring dengan air mata yang meleleh di kedua belah pipinya. Ajeng yang menyadari guncangan jiwa yang dialami sang kakak mencoba menenangkan Gali dengan mengusap lembut bahu pemuda itu. Mas, kuatkan dirimu. Ya, aku ndak apa-apa, Jeng. Ndak apa-apa, aku ndak apa-apa, Jeng. Ayo masuk. Ini rumah kita. Pelan Ajeng mengikuti langkah Gali memasuki rumah yang terasa sangat asing baginya itu. Berbeda dengan Gali, ingatan Ajeng terhadap rumah itu memang hanya samar-samar.
Karena dulu saat Pak De Margono membawa mereka pergi dari desa ini, usianya masih sangatlah belia, baru 5 tahun. Berantakan sekali. Ajeng mengamati seluruh penjuru ruangan. Rumah itu berbentuk limasan menghadap ke arah selatan, dengan ruangan luas yang terbuka nyaris tanpa sekat. Hanya ada kamar-kamar kecil yang berderet di bagian belakang, yang biasa disebut dengan sentong. Tak banyak juga perabotan yang tersisa di dalam ruangan itu. Hanya seperangkat meja kayu bulat yang dikelilingi oleh 4 buah kursi rotan di tengah-tengah ruangan. Lalu 2 buah lemari kayu yang berjajar di sisi bagian kanan ruangan menjadi sekat untuk sebuah ruangan yang sepertinya dulu difungsikan sebagai kamar tidur. Ada ranjang reot di belakang barisan 2 lemari itu. Di sisi sebelah kiri ruangan juga sama. Ruangan kecil yang hanya disekat dengan sebuah bufet panjang dengan ranjang kayu di bagian belakangnya. Semua perabotan itu terlihat kusam dan kotor, penuh dengan sarang laba-laba. Ada pintu tembus di tembok sebelah kiri rumah yang menghubungkan ruangan itu dengan ruangan dapur yang berada di sebelah timur bagian rumah. Itu dulu kamar tidur kita, dan yang itu dulu kamar bapak dan ibu. Sepertinya hari ini kita harus bekerja keras untuk membereskan rumah ini, Mas, agar nanti malam kita bisa beristirahat dengan nyaman. Ajeng terus menjelajahi setiap sudut rumah itu dengan pandangan matanya. Bias cahaya mentari yang menyelusup dari celah-celah genteng yang sepertinya telah bergeser dari tempatnya itu sedikit membantu penglihatannya. Itu bisa kita lakukan nanti, Jeng. Gali membuka pintu tembus yang mengarah ke dapur, lalu melangkah pelan memasuki ruangan itu. Ajeng mengekor di belakangnya. Kondisi ruang dapur sepertinya lebih berantakan lagi. Banyak perabotan berserakan di atas balai-balai bambu besar yang ada di bagian belakang ruangan. Panci, kuali, wajan, bakul, dan beberapa perabotan dapur lainnya tertumpuk campur aduk menjadi satu di tempat itu. Di tengah-tengah ruangan ada tungku tempat memasak yang terbuat dari tanah liat. Sepertinya masih bisa digunakan, meski di beberapa bagian terlihat telah gompal. Kompor minyak tanah yang telah berkarat tergeletak di samping tungku itu. Sebelumnya aku mau ziarah dulu ke makam bapak dan ibu. Lanjut Gali sambil membuka pintu tembus di belakang ruangan dapur. Pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan sebuah sumur tua yang ada di kebun belakang rumah. Apa tidak sebaiknya besok aja ziarahnya, Mas? Ajeng memperhatikan sumur dengan timba yang tergantung di katrol berkarat dengan tali karet panjang yang salah satu ujungnya menjuntai masuk ke dalam lubang sumur yang nampak begitu gelap dan dalam. Kita sesegera mungkin harus membereskan rumah ini, menyusun barang-barang bawaan kita yang lumayan banyak. Belum lagi nanti harus membeli beberapa keperluan yang kita butuh untuk... Tidak, Jeng. Ziarah ke makam bapak dan ibu itu lebih penting dari apapun juga. Soal membereskan rumah ini nanti bisa kita cicil. Kita bereskan yang sekiranya penting dulu. Yang lainnya bisa kita lanjutkan besok. Tapi Mas, di mana Rum tadi? Ada di luar. Sepertinya sedang membantu Kang Pardi membereskan barang-barang kita. Gali lalu kembali masuk ke ruang dapur, terus melangkah menuju ke ruang tengah, di mana nampak Kang Pardi dengan dibantu oleh Arum tengah sibuk menyusun kotak-kotak kardus dan tas-tas besar di salah satu sudut ruangan. Pak Lek Harno dan Bule Parni yang ternyata juga sudah menyusul ke rumah itu juga nampak ikut sibuk membereskan barang-barang mereka. Mengetahui bahwa sang Pak Lek sudah datang, Gali dan Ajeng secara bergantian segera menyalami dan mencium tangan laki-laki itu, yang segera disambut dengan pelukan hangat oleh Pak Lek Harno. Suasana haru kembali terasa. Paman dan keponakan yang sudah hampir 10 tahun tak bertemu saling melepaskan kerinduan yang telah sekian lama mereka pendam di hati mereka masing-masing. Ya ndak apa-apa kalau kalian mau ziarah dulu. Biar diantar sama Arum. Soal rumah ini serahkan saja pada Pak Lek. Pak Lek jamin begitu kalian pulang ziarah nanti rumah ini sudah bersih dan siap untuk kalian tempati. Pak Lek, sepertinya kami tidak perlu diantar. Gali masih ingat kok jalan ke arah pemakaman. Biar Arum di sini saja, bantu-bantu Pak Lek dan Kang Pardi beres-beres biar cepat selesai.
Beneran tidak mau diantar? Sudah lama banget loh kalian tidak pulang ke sini. Nanti kalau tersesat gimana? Ah, kamu ini Rum, kami kan bukan anak kecil lagi, dan ini adalah desa tempat aku dilahirkan dulu. Tempat aku bermain tiap hari. Mana mungkin aku tersesat di kampungku sendiri? Siapa tahu aja kamu udah lupa sama jalan-jalan di desa ini, Mas. Udahlah, aku masih ingat kok. Ya udah kalau begitu kami ke makam dulu ya Pak Lek, Bu Lek. Berdua Gali dan Ajeng lalu menyusuri jalanan desa yang becek dan licin itu ke arah timur. Suasana desa terasa begitu sepi, hanya sesekali mereka berpapasan dengan warga yang sepertinya baru pulang dari sawah atau ladang. Gali dan Ajeng berusaha bersikap ramah dengan menyapa mereka. Namun tanggapan yang mereka dapat dari orang-orang itu sungguh di luar dugaan. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh Gali dan Ajeng mereka tanggapi dengan sikap ala kadarnya. Beberapa hanya menyauti sapaan mereka sekenanya, tanpa senyum sama sekali. Bahkan beberapa di antara mereka hanya membalas sapaan keduanya dengan tatapan aneh yang sulit untuk diartikan. Aneh, apakah sikap orang-orang di desa ini memang seperti itu, Mas? Aneh gimana maksudmu, Jeng? Gali bertanya balik sambil memperlambat langkahnya jalan setapak yang menuju ke arah makam. Kondisinya memang lumayan parah, becek berlumpur dan sangat licin. Sepertinya jalan itu sangat jarang dilalui. Ya aneh, apa Mas Gali tidak merasa saat kita menyapa mereka tadi tanggapan mereka begitu dingin? Soalnya mereka tidak menyukai kehadiran kita di desa ini. Mungkin itu hanya perasaanmu aja, Ceng. Wajar kalau mereka bersikap seperti itu, mengingat kita adalah orang baru di sini. Mungkin mereka masih merasa asing dan belum mengetahui siapa kita sebenarnya. Makanya mereka bersikap seperti itu. Oh iya, apa tidak sebaliknya, Mas? Sebaliknya gimana maksudmu? Mereka udah tahu siapa kita sebenarnya. Bude Katmi pernah bilang kan kalau kebanyakan warga desa ini sangat membenci bapak dan ibu kita. Bukan tidak mungkin kalau mereka juga membenci kita, karena mereka sudah tahu bahwa kita adalah anak dari bapak dan ibu. Jangan berprasangka buruk begitu. Gali mulai menyibak dan mematahkan ranting-ranting pohon bambu yang mulai banyak menjuntai ke tengah jalan setapak yang mereka lalui, agar tidak menghalangi langkah mereka. Di kiri kanan jalan setapak itu memang dipenuhi oleh tanaman rumpun bambu liar yang tumbuh di kebun milik warga. Apa yang dikatakan oleh Putih Katmi itu belum tentu benar. Lagi pula kita baru datang ke desa ini setelah 10 tahun meninggalkannya. Wajar kalau banyak warga yang sudah tidak mengenali kita dan menganggap kita sebagai orang asing. Nanti kalau sudah ada waktu kita sempatkan diri untuk berkeliling desa dan berkenalan dengan para tetangga. Mudah-mudahan mereka bisa menerima kita dengan baik dan melupakan kebencian mereka terhadap kedua orang tua kita. Ya mudah-mudahan aja, Mas. Tapi perasaanku mulai tidak enak, Mas. Aku ngerasa bahwa keputusan kita untuk kembali ke desa ini adalah salah. Entah kenapa aku merasa sesuatu yang buruk akan menimpa kita di desa ini. Jangan berpikir yang macam-macam. Tunggu, Mas. Nada suara Ajeng terdengar meninggi membuat Gali yang berjalan di depan berhenti dan berbalik menatap sang adik yang nampak cemas celingak-celinguk memandang ke sekeliling tempat itu. Ada apa? Sepertinya ada yang ngikutin kita. Mengikuti? Ya, tadi aku seperti mendengar suara langkah kaki di kebun bambu itu. Seperti orang yang berjalan mengendap-endap menginjak daun bambu-bambu kering yang berserakan di atas tanah. Gali kembali menatap ke arah kerimbunan kebun bambu itu. Desau angin sepoi-sepoi yang menggoyangkan ranting-ranting bambu itu menimbulkan suara bergemerisik. Sesekali juga terdengar suara berkeriyat dari 2 batang pohon bambu yang bergesekan karena dipermainkan angin. Tidak ada apa-apa, mungkin hanya musang atau binatang liar lainnya yang kebetulan melintas. Tapi Mas, ayolah Jeng, jangan terlalu berprasangka buruk begitu. Siapa juga yang kurang kerjaan sampai harus mengikuti kita di siang bolong begini? Entahlah Mas, tempat ini rasanya sangat menyeramkan.
sepi dan Sudah, jangan berpikir yang macam-macam. Kalau benar ada yang berani macam-macam sama kamu, biar ku ajar mereka. Mas, kali ini jangan asal kalau ngomong. Ini kita di tempat sepi loh. Kalau ada setan lewat yang dengar. Ajeng, mana ada setan keluar di siang bolong begini. Dah, ayo lanjut jalan lagi. Pemakaman sudah deket tuh. Nanti keburu sore dan hujan, bisa repot kita. Dengan wajah cemberut, akhirnya Ajeng kembali melangkah mengikuti sang kakak yang mulai memasuki area pemakaman. Mata gadis itu dengan nanar terus mengawasi suasana di sekitarnya. Perasaannya yang begitu peka mengatakan bahwa apa atau siapa yang telah mengikuti mereka secara diam-diam itu masih mengawasi mereka dari tempat persembunyiannya. Menyeramkan sekali suasana di pemakaman ini, Mas. Bisik Ajeng saat menyadari bahwa area pemakaman itu nampak sangat tak terawat, dikelilingi oleh rimbunan pohon bambu liar yang tumbuh subur. Dan rerumputan liar yang juga tumbuh subur di antara sela-sela gundukan makam dan batu nisan. Ya namanya juga pemakaman di desa, Jeng. Gak ada juru kunci yang merawat. Jadi wajar kalau kondisinya seperti ini. Itu makam bapak dan ibu di sebelah sana. Gali menuntun langkah sang adik menuju ke arah dua buah makam yang juga nampak tak terawat. Rumput-rumput liar setinggi betis tumbuh subur di sela-sela batu nisan yang berwarna kehitaman itu. Bapak, Ibu, maaf kalau Gali dan Ajeng baru sempat berkunjung ke sini. Kedua kakak beradik itu lalu duduk bersimpuh di sisi kedua makam itu dan mulai sibuk membersihkan dan mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekelilingnya. Setelah bersih, keduanya lalu khusyuk memanjatkan doa dan menabur bunga-bungaan yang tadi sempat mereka petik dalam perjalanan. Suasana syahdu kembali terasa. Isak tangis samar terdengar dari kedua kakak beradik itu, diiringi suara desau angin yang menggoyangkan pucuk-pucuk ranting bambu. Dan kicau burung tekukur yang terdengar dari kejauhan membuat siapapun yang mendengarnya akan ikut terhanyut oleh suasana yang terasa begitu syahdu. Jeng, ada apa, Mas? Ajeng yang merasakan ada suara sang kakak menjadi sedikit aneh itu terkejut. Apalagi saat ia menoleh ke arah Gali. Ia mendapati kakak laki-lakinya itu melirik serius ke arah kerimbunan pohon bambu di sisi pemakaman. Diam dulu, bisik Gali sambil tangannya diam-diam meraba-raba tanah di sekitar tempatnya bersimpuh. Sebongkah batu sebesar kepalan tangan yang ia temukan, ia genggam erat-erat. Lalu dengan sentakan cepat Gali berdiri sambil berteriak lantang dan melemparkan bongkahan batu yang dipegangnya ke arah rimbunan pohon bambu. Siapa di situ? Suara Gali menggema di area pemakaman yang sunyi, disusul dengan suara berkemerosak dari bongkahan batu yang dilemparkannya, yang mengenai rimbunan semak-semak, dan suara langkah kaki yang berlari menjauh di atas tumpukan dedaunan bambu kering yang bertebaran di kebun kosong itu. Hei, jangan lari! Sontak Gali sambil melesat mengejar sekelebatan bayangan yang berpakaian biru yang sempat tertangkap oleh indera penglihatannya berlari menjauh dari tempat itu. Mas Gali, tunggu, ndak usah dikejar. Sial.